Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang hikmat. Kita akan membaca dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi hikmat adalah kebijakan dan kearifan. Tapi ada definisi yang lebih bermakna menurut iman Kristen. Ada definisi teologis dari hikmat, bahwa hikmat adalah memandang dan merespon semua situasi hidup dengan sudut pandang Allah. Hikmat itu sangat dibutuhkan di dalam sepanjang kehidupan kita di dunia, dalam menentukan pilihan, pilihan jodoh, pilihan pekerjaan, dan lain-lain. Dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam berkata-kata, dalam seluruh aspek hidup kita perlu hikmat. Apalagi dunia sekarang semakin jahat dan semakin berbahaya. Kita bisa jatuh dalam berbagai macam dosa, dalam berbagai macam hal-hal yang merugikan, kecerobohan, kebodohan jika kita tidak berhikmat. Nah, kalau kita lihat tadi definisi secara teologis bahwa hikmat itu adalah memandang dan merespon semua situasi hidup dengan sudut pandang Allah, maka Allah harus menjadi satu-satunya sumber hikmat tertinggi kita. Di dunia ada banyak orang pintar, ada banyak ahli-ahli filsafat, ada banyak teolog-teolog dari sejak zaman bapak-bapak gereja, ada banyak teolog yang boleh dikatakan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Zaman sekarang ada banyak motivator-motivator. Tetapi yang harus menjadi sumber hikmat tertinggi itu adalah Allah. Ayub 28 ayat yang ke-20. Hikmat itu dari manakah datangnya? Ayat 21, ia terlindung dari mata segala yang hidup. Ayat 23, Allah mengetahui jalan ke sana. Jadi Allah lah yang harus menjadi satu-satunya sumber hikmat tertinggi kita. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Allah? Ayub 28 ayat yang ke-28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Di dalam Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat yang ke-10, Mazmur 111 ayat 10 juga menuliskan hal yang sama, bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Takut akan Tuhan itulah permulaan hikmat. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat Allah? Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu bisa memahami apa makna takut akan Tuhan. Dan kemudian di Ayub 28 ayat 28 tadi adalah menjauhi kejahatan. Itulah akal budi. Dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang keenam mengatakan lakukanlah itu dengan setia. Ayat sebelumnya itu mengatakan untuk melakukan firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi bagaimanakah umat Israel itu nantinya akan dikenal sebagai umat yang bijaksana dan berakal budi? Yaitu ketika mereka melakukan perintah-perintah Tuhan dan mengajarkan segala ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Dan ketika kita memiliki hikmat, ada banyak keuntungan yang bisa kita peroleh. Kalau kita kembali di Amsal pasal yang ketiga itu tadi dikatakan bahwa memiliki hikmat itu lebih daripada memiliki perak, emas, dan permata. Di Pengkhotbah 9 ayat 16 sampai 18, hikmat itu melebihi keperkasaan, melebihi kekuatan, melebihi alat-alat perang, melebihi apapun yang kita butuhkan di dalam dunia ini. Di Amsal 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa dengan hikmat kita bisa memiliki umur panjang, bahkan bisa memiliki kekayaan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah yang kita kejar dalam dunia ini? Apakah harta, kekayaan, kedudukan, kekuasaan? Mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Dalam Amsal itu juga di bagian lain ayat mengatakan kita harus mencari hikmat.
itu lebih daripada mencari emas dan permata. Dan kita percaya apa yang firman Tuhan katakan ini adalah kebenaran, ya. Dan ketika kita mendapatkan firman Tuhan, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kitab Amsal itu, bahwa kita akan mendapatkan segala-galanya. Ya, dengan mendapatkan hikmat kita bisa mendapatkan umur panjang. Bahkan Amsal 4 ayat yang ke-20 itu ketika kita sungguh-sungguh ya memperhatikan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, itu bisa menjadi sumber kehidupan kita, bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Jadi betapa pentingnya dan betapa berharganya hikmat ini. Karena itu mari ya, kita lebih mengutamakan mencari hikmat Tuhan terlebih dahulu di dalam kita melakukan seluruh aktivitas kehidupan kita, dalam bekerja mencari nafkah, ya, di dalam kita bersosialisasi, di dalam kita bergaul, di dalam kita melayani Tuhan, ya, apapun yang kita lakukan, ya, kita harus mendasarkannya itu kepada hikmat tertinggi, yaitu firman Allah. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sumber hikmat tertinggi, firman-Mu adalah kebenaran. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa menghargai firman Tuhan sebagai sumber hikmat kami, dan kami merasa memerlukannya lebih daripada apapun, dan kami mau mencarinya melebihi apapun ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Dan kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, memahami perintah-perintah-Mu, dan melakukannya dalam hidup kami, supaya kami betul-betul menjadi orang-orang yang berhikmat dan bisa melihat semua situasi hidup dan meresponinya menurut sudut pandang-Mu, menurut kehendak-Mu, sehingga kami tidak salah, kami tidak jatuh ya ke dalam dosa dan kepada hal-hal yang mencelakakan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami percaya kasih setia Tuhan menyertai kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.